Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainna dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah mengenai landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Landasan pelaksanaan politik luar negeri terbagi menjadi tiga, yaitu landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Yang pertama yaitu landasan ideal. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, sebab nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang memengaruhi politik luar negeri Indonesia, karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Dasar politik luar negeri Indonesia kembali dipertegas oleh Muhammad Hatta dalam buku karyanya, yaitu yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Secara garis besar, tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian nasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu landasan konstitusional. Landasan konstitusional berkaitan dengan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri Indonesia secara jelas dipaparkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Yang ketiga, dengan dasar tersebut, pemerintah Indonesia memainkan perannya dalam tatanan dunia internasional. Sikap politik luar negeri Indonesia mulai tampak sejak pertengahan tahun 1950-an, ketika kondisi Perang Dingin mulai berpindah ke wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah Indochina. Indonesia mampu mengambil sikap politik yang tegas dan menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi konflik yang memanas di wilayah Indochina. Yang keempat yaitu, setiap politik luar negeri pasti memiliki satu tujuan. Politik luar negeri Indonesia juga memiliki tujuan, yaitu mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu landasan operasional. Yang pertama, landasan operasional politik luar negeri bebas aktif diperlukan agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan dalam politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, landasan operasional politik luar negeri Indonesia senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Yang kedua, sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat-maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi perubahan dalam landasan operasional pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
landasan operasional politik luar negeri bebas aktif ini, Indonesia terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita tanggal 17 Agustus 1959 atau yang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Adanya tujuan tersebut tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan. Walaupun Indonesia sudah merdeka, perjuangan untuk melenyapkan imperialisme belum berakhir, sebab masih ada negara-negara yang dianggap imperialis dan kolonialis. Indonesia juga berusaha menghindari keberpihakan pada dua blok yang bersengketa sehingga masuk menjadi anggota gerakan non-blok. Yang kedua, dengan kata lain, politik luar negeri Indonesia bukan politik yang terkesan cuci tangan dan tidak sekadar defensi, tetapi juga aktif dan berprinsip serta berpendirian. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia semakin dipertegas melalui beberapa peraturan formal. Adapun peraturan tersebut antara lain ketetapan MPRS nomor angka Romawi 12 garing MPRS garing 1966. Ketetapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1966 dan menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah: yang pertama, bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, mengabdi pada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.